Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel. Saudara, di sesi dialog kali ini kita akan membahas tentang polemik plat kendaraan luar Sulsel. Dimana kalau kita memang melihat ini bukan hal yang baru, berbagai macam kendaraan dengan plat di luar Sulsel selalu berseliweran di jalanan Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi polemik dan mengapa akhirnya anggota DPRD menggagas satu perda untuk menangani polemik dari plat luar Sulawesi Selatan ini? Sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV adalah Bapak Usman Lonta, anggota DPRD Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi. Baik, Pak Usman, sebenarnya apa dasar yang akhirnya dikemukakan oleh anggota DPRD untuk membuat perda terkait dengan yang juga berhubungan dengan plat luar Sulawesi Selatan sebegitu mengkhawatirkannya Kak Pak? Ya, jadi begini. Ini kemarin ini kita bahas pajak daerah ya, perda tentang pajak daerah. Baik. Ini turunan dari Undang-Undang 28 tentang pajak dan retribusi daerah. Sebenarnya ini perda ini perda perubahan. Sudah ada perda sebelumnya tahun 2010 tentang perda pajak daerah tahun 2010 yang lalu. Tetapi ini mengalami revisi, mengalami perubahan karena ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pajak progresif. Yang kedua yang mengalami perubahan itu adalah bagi hasil pajak daerah ini ke kabupaten kota. Kemudian yang ketiga kita coba sisipkan satu ayat tentang penertiban kendaraan di luar Sulsel yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Jadi dalam pasal itu kita coba masukkan agar supaya selama 3 bulan ada di daerah ini itu dia mestinya diharuskan untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu hal ini kita lakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, dalam rangka memastikan data kendaraan yang beredar di Sulawesi Selatan ya berdasarkan database yang terdata melalui wajib pajak. Kita ingin tahu itu. Kemudian yang kedua, pertimbangan keadilan. Tidak adil dong kalau di sini beroperasi merusak infrastruktur yang ada di tempat ini lalu kemudian bayar pajaknya di Jakarta misalnya, luar daerah. Jadi ada dua hal itulah, penertiban dan asas-asas keadilan tadi, sehingga memang kami ketika diskusi dengan Pemda supaya ini ditertibkan. Cara menertibkannya adalah melalui regulasi. Ya, karena kan tidak mungkin ditertibkan begitu saja tanpa kita bikinkan aturan mainnya. Sehingga 3 bulan itu adalah masa paling lama beroperasi di tempat ini, ya udah dong daftarlah menjadi wajib pajak. Kan bukan suatu yang baru ya Pak ya, kita melihat banyak kendaraan yang warawiri atau berseliweran di jalanan Kota Makassar dan juga di banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memang tidak menggunakan plat Sulawesi Selatan tapi di luar Sulawesi Selatan. Lalu mengapa akhirnya baru saat ini anggota DPRD membuat perda itu atau menyisipkan satu ayat terkait dengan itu? Apakah memang sudah sangat-sangat merugikan misalnya dari segi pembayaran pajak misalnya Pak? Ya, kalau dari diskusi-diskusi itu meskipun datanya tidak ada sama gitu, mestinya ini yang jawab Pemprov. Tetapi tidak, meskipun tidak ada data pasnya dari kita di DPRD ini, tetapi dalam rangka menertibkan ini saya sangat yakin kalau kita lihat kalau kita jalan di masih terlalu banyak ini yang luar daerah beroperasi di di tempat ini. Jadi dari penglihatan kasat mata ketika jalan kita coba ajak diskusi pemerintah provinsi supaya dibikinkan regulasi, karena ini tidak sedikit potensinya. Jadi ada dua hal yang potensi pajaknya ini. Pertama, pajak kendaraan bermotor itu sendiri per tahun. Kemudian yang kedua,
pajak bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Pasti kalau mau menjadi wajib pajak di sini, pasti dia balik nama. Nah, itu meskipun kecil wajib bea balik nama yang menurut undang-undang itu 1% dari dari nilai kendaraan, harga kendaraan. Kecuali kalau balik nama pertama itu kan ya 10-20%. Nah, di Sulsel ini kalau mau beli pertama di Sulsel kan 12,5%. Mungkin ini pertimbangannya. Kalau di Jakarta kan saya lihat perbandingannya itu hanya 10%. Baik. Nah, jadi lebih murah misalnya dibandingkan dengan di Sulawesi Selatan ya? Iya, bayar pajaknya lebih murah, sehingga lebih murah 2,5%. Tetapi kan ketika dia mendaftar di sini, betul-betul hitung dagang ini cuma bayar 1% bea balik nama dia, berarti cuma 11%. Tetapi yang harus dia hitungkan transportasi dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus dia hitung kesadarannya sebagai orang daerah. Masa iya pajak kita bayar di luar daerah lebih enjoy, padahal kita tinggal di sini yang menikmati pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan. Ini juga mungkin sekaligus himbauan moral supaya ada sedikit perhatian terhadap daerah kita dalam bentuk transaksi-transaksi seperti itu. Nah, ketika sudah ada temuan-temuan misalnya karena misalnya pajak yang berlakukan di Sulawesi Selatan ternyata misalnya lebih tinggi sedikit dibanding daerah lain atau seperti apa, apakah ini bukannya malah seharusnya begitu baik itu pemerintah ataupun anggota DPRD justru membuat aturan yang misalnya memihak kepada masyarakat agar mereka memang tidak memilih untuk membeli kendaraan misalnya di luar Sulawesi Selatan atau seperti apa, Pak? Iya. Kemarin kita sudah diskusikan itu, kita sudah suruh turunkan juga 10% sama dengan tetapi ada beberapa pertimbangan yang membuat pemerintah daerah ini tidak lakukan itu. Pertama, memang kita punya di sini ini kan daerah lintasan, apa itu istilahnya, tidak sama dengan katakanlah Jakarta yang Surabaya yang berani mematok 10%. Saya melihat daerah-daerah lain, cuma memang kesadaran warganya di Bali itu 15%. Baik, lebih tinggi daripada kita di Sulawesi Selatan. Daripada Sulawesi Selatan. Tetapi atas dasar penertiban yang setiap saat dilakukan, di Bali itu jauh lebih tertib lah ketimbang Sulsel. Baik. Sulsel saja kita punya perwakilan. Semua mobil kita, mobil perwakilan Sulsel di Bali itu kita pakai DK, kita pakai kode Bali, kita daftarkan di Bali sebagai wajib pajaknya. Itu padahal kan kalau lebih tinggi ya bea balik nama pertamanya 15% ketimbang kalau gampang aja kalau tidak ada kesadaran itu ya masa dong mobil ini mau beroperasi di Bali, merusak infrastruktur yang ada di Bali, lalu kemudian kita mau beli di sini baru kita kirim ke sana dalam bentuk kode Sulawesi Selatan, biar pajaknya di sini supaya kita nikmati pajaknya. Nggak adil dong kalau begitu. Oleh karena itu memang jauh lebih adil, jauh lebih kalau pajak itu dibayar di daerah yang bersangkutan di mana para kendaraan itu beroperasi supaya ada asas-asas keadilan di dalam penerapannya. Berarti temuannya secara umum adalah terkait dengan masyarakat ini yang menggunakan plat di luar Sulawesi Selatan lebih kepada karena ingin lebih murah gitu, Pak ya. Apakah seperti itu, memang ada lagi faktor-faktor lain yang mengakibatkan misalnya masyarakat nih banyak yang memilih untuk membeli kendaraan di luar Sulawesi Selatan lalu membawanya ke Sulawesi Selatan. Ada temuan yang juga akhirnya menjadi pertimbangan mengapa perda ini dibuat oleh DPRD Sulawesi Selatan. Sejauh ini yang kita temukan memang itu tadi yang konsumen langsung. Kemudian yang kedua adanya juga ini laporan waktu kita diskusi adanya juga showroom-showroom yang memang para pedagang-pedagang mobil ini jauh lebih mau beli di sana baru dia kirim ke sini dengan tanggungan semuanya katanya. Dia tanggung biaya balik namanya, dia tanggung apanya dan sewa kendaraannya ke sini dan seterusnya. Kalau ini ya tentu hitungannya agak murah sedikit, tapi tidak selisih banyak itu mungkin tidak selisih banyak ya. Kalau
ini akan kalah ketika selisih-selisih yang sedikit ini akan kalah ketika kesadaran berdaerah ini ada ya, ada kesadaran bahwa kami ini warga Sulsel, pajak kami harus bayarkan di Sulsel, supaya itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur minimal 10%. Kalau diatur di undang-undang pajak ini minimal 10% dari hasil pajak kendaraan bermotor ini diperuntukkan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Baik. Itu minimal 10%. Jadi Baik. bisa dikontrol oleh masyarakat. Katakanlah berapa hampir 3 triliun pajak kendaraan yang yang ditagih oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan ini bisa dicek di APBD-nya berapa persen yang diperuntukkan untuk katakanlah perbaikan infrastruktur jalan. Jadi itu dengan selisih sedikit orang per orang yang beli yang begitu tidak terasa. Tetapi jika ada kesadaran untuk membayar pajak di daerah, itu peruntukannya kita nikmati bareng-bareng oleh keluarga kita, sahabat kita, warga kita. Berarti kalau bisa kita lihat ternyata juga ada misalnya faktor karena showroom. Kan masyarakat juga pasti banyak yang tidak tahu harus seperti apa membeli kendaraan di luar Sulawesi Selatan. Namun karena adanya misalnya kerjasama dengan showroom. Nah, temuannya seperti apa Pak? Apakah memang banyak yang seperti ini di Sulawesi Selatan untuk showroom-showroom yang akhirnya menanggung seluruh biaya, akhirnya masyarakat memilih untuk membeli di luar Sulawesi Selatan? Saya tidak berani katakan banyak dan sedikit, tetapi cuma itu menjadi berkembang ketika kita diskusi di DPR dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebenarnya yang paham betul ini tentang ada banyak dan seterusnya ini memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mereka ini agak sedikit lincah, dia punya aparat banyak ke daerah menagih bahkan merahasia. Termasuk di pihak kepolisian pasti banyak datanya ini yang valid, lebih valid lagi, Pak, ya? Atas dasar semua wacana yang berkembang inilah kita coba-coba diskusikan untuk membuat regulasinya supaya bisa betul-betul tertib selama 3 bulan menurut rancangan Perda yang kita sudah ajukan ke Mendagri ini, supaya dia tertibkan semua plat-plat luar itu melaporkan dirinya sebagai wajib pajak di Sulawesi Selatan. Baik. Kita akan kembali bahas Pak bagaimana sebenarnya polemik plat kendaraan di luar Sulawesi Selatan yang saat ini tengah dalam proses. Sudah ada perdanya, namun kita masih tunggu seperti apa pelaksanaannya atau pengaplikasiannya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel membahas tentang polemik plat kendaraan luar Sulawesi Selatan. Masih bersama saya di studio ada Pak Usman Lonta, anggota DPRD Sulawesi Selatan. Pak Usman tadi sudah menjelaskan memang bahwa ada berbagai hal yang akhirnya membuat anggota DPRD menggodok satu aturan lagi terkait dengan perda yang dalam satu ayat itu dikatakan memang agar ada penertiban plat di luar Sulsel yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Nah, Pak, sejauh ini sudah seberapa jauh perda itu? Sudah seperti apa? Kapan akan mulai diberlakukan mungkin di Sulawesi Selatan? Ya, perda ini sementara selesai kita bahas di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahapan berikutnya adalah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan itu kita sudah laksanakan 2 minggu lalu. Baik, sudah 2 minggu lalu ya. Iya, kita sudah ke konsultasi. Nah, kemudian sampai hari ini saya belum dapat informasi dari Pemprov apakah sudah keluar nomor registrasinya. Kalau sudah keluar nomor registrasinya, itu berarti sudah bisa diundangkan. Nah, diundangkan perda ini, tetapi efektif berlakunya itu 1 Januari 2018. Baik, berarti tahun depan kita menunggu di awal tahun, Pak, ya. Tapi kita undangkan tahun ini. Baik. Lalu dengan jeda yang cukup lama ya, sekarang kan masih bulan kita masuk di Agustus atau di awal September nanti, lalu misalnya perdanya kan dipatenkan dan sudah mulai beroperasi di 2018. Apa langkah misalnya yang sudah dibahas juga oleh DPRD bersama dengan pemerintah Provinsi Selatan untuk ada pelaksanaan misalnya sosialisasi atau apa selama proses tenggang ini, Pak? Ya, memang kami sudah diskusi dengan Badan Pendapatan Daerah, Pak Toto beberapa hari lalu, supaya dalam tenggak waktu bulan 9, 10
11-12 ini kita lakukan sosialisasi di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Baik. Badan Pendapatan Daerah ini kan punya UPT di semua kabupaten kota 24. Tidak ada satupun daerah yang tidak punya unit pelaksana teknis di daerah 24 kabupaten kota ini. Oleh karena itu inilah yang didorong untuk sosialisasikan ke masyarakat supaya betul-betul masyarakat tahu kewajibannya untuk membayar pajak dan masyarakat tahu peruntukan pajak itu supaya betul-betul ada terbangun kesadaran kolektif bagi masyarakat bahwa mereka punya pajak yang dibayarkan, pajak apapun itu, yang 5 jenis itu. Kalau pajak di Pemprov itu kewajiban apa kewenangannya, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan yang terakhir itu pajak rokok melalui bea cukai. Nah, atas dasar semua 5 jenis pajak yang dipungut ini tentu harus disadarkan masyarakat kita di Sulawesi Selatan, lalu kemudian kita juga buktikan bahwa pemanfaatannya memang untuk masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan irigasi dan lain sebagainya. Itu yang harus pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan dan seterusnya. Ini yang harus disosialisasikan kepada publik supaya kesadaran membayar pajak ini tumbuh. Lalu apa saja isi dari misalnya ayat yang membahas tentang penertiban plat di luar Sulsel yang beroperasi di Sulsel, baik itu dalam bentuk misalnya regulasinya, lalu juga sanksinya mungkin Pak, yang bisa diinformasikan sekarang kepada pemirsa agar mereka lebih sadar lagi untuk misalnya sudah punya kendaraan dengan plat di luar segera merubah misalnya. Jadi ini memang bukan hal yang ringan implementasinya karena kita harus kerjasama dengan pihak kepolisian. Dalam penegakannya ini kita harus kerjasama itu. Tapi yang ada itu sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi. Itu dibahas semua ya di perda ini. Dicantumkan dalam perda itu. Jadi inilah ketika misalnya diawali dengan pendekatan persuasif ya. Baik, termasuk dengan sosialisasi ini ya. Sosialisasi, kemudian pendekatan persuasif. Ketika ada yang dikatakanlah 3 bulan, kalau masih belum jatuh tempo, tetapi ada hal yang harus dilakukan, yakni mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan kendaraan ini. Berarti 3 bulan saat mulai ditetapkannya perda ini, artinya 2018 mendatang? Iya. Atau sekarang, ketika sudah ada yang ditangkap atau ditemukan langsung? Mungkin ini masih sangat persuasif, himbauan, sosialisasi. Baik. Nanti sesudah itu kita mungkin lakukan rahasia ya, kerjasama dengan pihak kepolisian, dalam rangka sama kita sampaikan waktu kita dengar pendapat dengan termasuk kepolisian, saya bilang tirulah polanya Bali. Bali itu agak efektif. Ya, ketika katakanlah belum mau membayar pajak yang ini, surat pernyataan bahwa saudara berniat baik untuk membayar pajak sesudah cukup 3 bulan. Tinggal cantumkan alamatmu, nanti kami jemput di sana. Nah begitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang sangat persuasif. Ini studi bandingnya kita ke Bali dulu, bagaimana penerapannya. Nah rupanya begitu. Jadi ketika dilakukan rahasia di data di mana alamatnya ini yang bersangkutan, kita datangi, bawakan surat pernyataan bersedia menjadi wajib pajak di daerah ini. Itu kan lebih ke perseorangan. Lalu bagaimana misalnya seperti yang Bapak katakan bahwa juga ada showroom, apakah juga ada aturan soal itu dalam perda ini? Lebih luas lagi nih cakupannya karena memang ini showroom. Secara kelembagaan kita tidak atur, tetapi pastilah ini akan menjadi efek jera bagi warga dan pihak showroom sendiri akan kehilangan pelanggan ketika ini dia tidak perbaiki. Apa yang menjamin itu Pak? Menjaminnya itu ketika dia beli di showroom yang ada di sini dan masyarakat yang membeli itu kena sanksi atau kena apa dan seterusnya. Kalau dia tidak uruskan dengan sebaik-baiknya sebelum dia beroperasi, saya kira dia akan kehilangan pelanggan. Sehingga memang kita di Pemprov ini ya memang banyak itu langkah awal ini mungkin tahun ini mulai bulan 9 ini sesudah kita undangkan, kita akan perketat sosialisasi dan mungkin sesudah 3 bulan berjalan mungkin kita shock terapi melalui rahasia. Jadi ini yang akan kita kawal, kita akan
kita akan kawal dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar supaya mengajak kerjasama mitra ini yang ada di Samsat dalam hal ini kepolisian untuk melakukan razia sehingga insya Allah saya kira tahun pertama saja itu, saya kira tahun-tahun berikutnya akan tertib insya Allah. Baik. Kita akan jamin itu. Jadi dalam perda ini sanksi seperti apa yang dirasakan memang bisa akan memberikan efek jera kepada masyarakat agar memang tidak lagi membeli kendaraan dan memakai plat di luar Sulsel? Ada yang dibahas dalam perda itu, Pak? Ada, misalnya denda. Kalau misalnya lebih dari target tenggat waktu yang kita berikan, dia tidak dia tidak lakukan, itu denda. Dan ketika didenda pasti jauh lebih mahal kenanya ketimbang dia beli langsung di sini. Baik. Ya, jadi itu bisa membuat efek jera. Itu dendanya sudah dipastikan akan lebih besar lagi. Iya. Baik. Nah, itu akan membuat efek jera sehingga memang kalau katakanlah ini yang kita mau tertibkan, katakanlah lebih murah dikit dari sana kalau tetapi sesudah itu kalau langsung daftarkan sebagai wajib pajak di sini, meskipun ya Sulsel hanya kebagian 1% dari biaya balik nama pertama itu, tapi tidak apa-apa karena ada jangka panjang yang kita masih mau tagih, yakni pajaknya kendaraan bermotor setiap tahun. Iya. Itu yang paling dirasakan akan kembali juga mengingatkan pada masyarakat terkait dengan dendanya, yaitu akan memberikan efek jera. Baik. Terima kasih Pak Usman Lontah. Mungkin terakhir satu lagi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, himbauan pada masyarakat, karena ini masih ada tenggang sekitar 4 bulan sebelum ini ditetapkan dan kembali diaplikasikan terkait dengan perda untuk plat di luar kendaraan di luar Sulawesi Selatan, Pak. Tentu himbauan saya pertama, masyarakat ini ya sebagai orang daerah Sulsel, kalau himbauan saya ya, dengan selisih sedikit itu hampir tidak ada tidak terlalu besar. Jauh lebih bagus kalau masyarakat kita itu beli di tempat ini, karena toh pajaknya yang dibayar itu yang kurang lebih selisihnya kalau tinggal 1,5% di luar sewa di luar sewa dari sana ke sini untuk biaya transport. Katakanlah itu juga butuh sampai 1%, maka tinggal 0,5%. Ini kecil sekali ketimbang kalau dia beli di sini. Lalu kemudian pajaknya masuk di daerah kita, di Sulsel, pemanfaatannya juga di daerah kita. Pemanfaatan pajak itu dipakai di daerah kita ini, di daerah Sulawesi Selatan. Jadi itu yang pertama. Jadi merasa memiliki daerah kita ini, itu yang pertama yang harus ditonjolkan, himbauan saya. Nah, kemudian yang kedua, kalau toh karena ada jaringan di Jakarta yang bisa belikan ki, mungkin anak tak yang belikan ki, mungkin kerabat dan dia kasih ki oleh-oleh ke sini. Sesudah tiba di sini, daftarkanlah menjadi wajib pajak di Sulawesi Selatan, karena ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Sulsel ketimbang kita bayar pajak kita di luar daerah. Dan kan pada akhirnya juga kita harus bayar ini karena kewajiban. Itu saja himbauan saya. Terima kasih sekali lagi Pak Usman Lontah, anggota DPRD Sulawesi Selatan. Nah, untuk Anda, saudara, ingat masih ada sekitar 4 bulan masa tenggang atau spasi yang akan diberikan. Jangan sampai lupa, jika memang Anda punya kendaraan yang berplat luar Sulawesi Selatan, segera diurus agar memang tidak terkena sanksi karena akan diberlakukan pada Januari 2018 mendatang. Saya Dwi Darwis akan kembali usai jeda untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.